Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-70. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Laksono termangu-mangu sejenak. Ia tidak mengerti bagaimana menjelaskan orang yang bernama Ki Ajar Pangkuan itu. Agaknya Kiai Gumroh mengerti kesulitan Laksono. Katanya, "Kau tentu tidak akan dapat memberikan keterangan lebih banyak, Nger. Karena bagaimanapun juga, kami akan sulit membayangkannya seandainya kami memang belum mengenalnya. Tetapi bagiku, orang itu tidak terlalu asing." "Hei, jangan sombong Kiai Gumroh. Kau kira kau dapat mengenali orang seisi bumi ini?" "Jangan marah," berkata Kiai Gumroh. "Tetapi pengetahuanku memang lebih luas dari kau. Aku sudah pernah menjadi penjajah gula keliling. Dari pasar ke pasar sehingga aku melihat dunia yang penuh dengan gejolak ini. Tetapi ternyata pengenalanmu atas dunia ini masih belum seluas anak-anak itu. Hei, kau tahu dari mana datangnya harimau-harimau itu?" Sahut kawannya. Kiai Gumroh justru tertawa. Katanya, "Jangan merajuk begitu, kek. Kita sama-sama penyadap legen kelapa." Yang lain pun tertawa pula. Sementara orang itu berkata, "Kalau begitu, aku pulang saja." Kawan-kawannya tertawa semakin keras. Kiai Gumroh justru berkata, "Hei, aku masih mempunyai hidangan buat kalian. Marilah kita teruskan permainan kita." Tetapi mangkuk-mangkuk itu sudah pecah. Isinya sudah berserakan. Apa yang harus kami makan dan kami minum jika kami masih harus meneruskan permainan itu? Kau kira aku sudah tidak mempunyai makanan lagi? Di dalam kuali di dapur masih terdapat ketela dan sukun yang direbus dengan legen. Kalau kalian tidak percaya, bertanyalah kepada kedua orang cucuku itu." Ketiga orang tamu Kiai Gumroh itu saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Juragan Gula itu berkata, "Baiklah, kami akan meneruskan permainan sampai menjelang fajar. Besok aku harus pergi ke pasar pagi-pagi. Aku sudah membuat perjanjian jual beli gula di pasar dengan pedagang dari Kademangan sebelah." Manggada dan Laksono pun kemudian membantu mengumpulkan dan membersihkan mangkuk-mangkuk yang pecah serta makanan yang tumpah itu. Baru kemudian mereka menghidangkan makanan yang masih tersisa di kuali. Tetapi orang-orang tua itu nampaknya sudah merasa letih. Mereka tidak lagi banyak tertawa, meskipun sekali-sekali masih terdengar mereka berkelakar. Menjelang fajar, permainan itu memang sudah selesai. Ketiga orang tamu Kiai Gumroh pun telah minta diri. Ternyata mereka tidak menghitung lembaran-lembaran daun ketela pohon yang mereka pergunakan dalam permainan dadu itu. Orang-orang tua itu tidak benar-benar bertaruh dengan gula kelapa sebagaimana yang mereka katakan.
Sehingga dengan demikian, maka Manggada dan Laksono pun semakin yakin bahwa orang-orang itu telah dengan sengaja membantu Kiai Kumroh melindungi pusaka-pusaka yang dititipkan di rumah itu. Meskipun cerita tentang pusaka yang dititipkan itu pun masih harus diuji kebenarannya, agaknya Kiai Kumroh memang tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Manggada dan Laksono. Tetapi Manggada dan Laksono merasakan bahwa orang tua itu sama sekali tidak bermaksud buruk. Ketika para tamu Kiai Kumroh itu sudah bangkit berdiri dan minta diri, Juragan Gula itu masih sempat berkata kepada kedua orang anak muda itu, "Kalian telah melihat apa yang terjadi di sini. Mungkin ada hal-hal yang membuat kalian heran dan bahkan kecewa. Kau mungkin merasakan bahwa tidak semua yang pernah kau dengar tentang Kiai Kumroh, tentang kami, pedagang-pedagang gula ini serta tentang pusaka-pusaka itu benar adanya. Karena itu, maka apakah tidak sebaiknya kalian meninggalkan tempat ini? Berulang kali kami menyatakan hal itu, karena sebenarnya lah kami merasa ikut bertanggung jawab atas keselamatan kalian. Justru karena kalian sebenarnya tidak terlibat dalam persoalan yang terjadi di sini." Manggada dan Laksono termangu-mangu sejenak. Meskipun ragu-ragu, namun Manggada masih berusaha menjelaskan sikapnya. Katanya, "Kiai, kami masih ingin memohon bahwa kami diperkenankan tinggal di sini untuk beberapa lama. Persoalan yang terjadi di sini semakin lama menjadi semakin menarik. Ketika kami melihat burung-burung elang berkuku baja itu, kami merasa seolah-olah kami memang telah terlibat. Apalagi dengan jejak kedua ekor harimau itu, seakan-akan kami telah mengenalinya. Seandainya harimau itu harimau liar, maka mungkin tubuh kami juga sudah dikoyak-koyaknya di saat kami pingsan. Tetapi ternyata kami masih utuh, sehingga seakan-akan kami yakin bahwa kedua ekor harimau itu telah mengenal kami dengan baik, atau setidak-tidaknya dikendalikan oleh orang yang telah mengenal kami." Keempat orang tua itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian seorang di antara mereka berkata, "Kami dapat mengerti perasaanmu, Ger. Tetapi kau pun harus ingat bahwa yang sedang kami hadapi adalah bukan orang-orang kebanyakan. Mereka pun orang-orang berilmu tinggi. Kiai Windukusumo menurut penilaianku adalah orang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Namun ia tidak sempat mempergunakannya karena kehadiran dua ekor harimau yang baginya menyimpan rahasia yang sulit untuk ditebak. Sementara itu Kiai Windukusumo juga memperhitungkan kemampuan kami berempat. Tetapi apa yang dilihat dan diamatinya malam ini tentu akan menjadi bahan bagi langkah-langkahnya selanjutnya. Jika ia menyebut-nyebut nama seorang panembahan, maka panembahan itu tentu seorang yang jarang ada duanya." "Kami mengerti, Kiai, tetapi sulit bagi kami untuk meninggalkan tempat ini sebelum persoalannya menjadi tuntas," desis Manggada. Orang-orang tua itu memang tidak dapat memaksa Manggada dan Laksono untuk meninggalkan tempat itu. Karena itu, maka akhirnya Kiai Kumroh pun berkata, "Jika demikian, apa boleh buat? Tetapi sebagaimana kalian ketahui, bahwa ada kemungkinan buruk dapat terjadi atas kami. Dan tentu saja juga atas kalian sebagaimana baru saja terjadi. Meskipun kemudian ternyata bahwa Yang Maha Agung masih melindungi kalian berdua dan kami semuanya. Karena kalian berdua juga sudah cukup mempunyai penilaian atas persoalan yang kalian hadapi, serta menyadari bahaya yang mungkin mengancam kalian. Maka sebaiknya kalian pertimbangkan keputusan kalian sebaik-baiknya. Rasa-rasanya kami sudah mengambil keputusan, Kiai."
Jawab Manggada. Kiai Gumroh menarik nafas dalam-dalam, tetapi hatinya telah tergetar mendengar tekad anak-anak muda itu. Katanya, "Baiklah, Ngger, tekadmu tidak tergoyahkan lagi. Aku berterima kasih kepadamu. Apapun yang dapat kalian lakukan, tetapi niatmu harus aku hargai. Karena itu, jika tekadmu sudah bulat, serta menyadari kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi, maka aku tidak berkeberatan kalian tinggal di rumahku untuk sementara." Manggada dan Laksono itu pun mengangguk hormat. Hampir berbareng kedua orang anak muda itu berkata, "Terima kasih Kiai, terima kasih Kiai." Nah, sekarang kalian telah menjadi bagian dari persoalan yang sedang aku hadapi. Jika semula kalian yang berusaha mendorongku keluar dari pergumulan yang sengit karena pusaka-pusaka yang dititipkan kepadaku itu, maka kemudian akulah yang berusaha memaksamu keluar. Tetapi kita bersama-sama tidak berhasil. Karena itu, maka biarlah kita bersama-sama terlibat di dalamnya, berkata Kiai Gumroh kemudian. Tetapi Juragan Gula Kelapa itu berkata, "Aku tidak tahu yang kau maksud." Kiai Gumroh tersenyum. Katanya, "Kedua anak muda ini pernah menganjurkan agar aku berusaha untuk menghindar dari keadaan yang rumit ini, atau menitipkan pusaka-pusaka itu kepada prajurit pajang atau tindakan pengamanan yang lain. Tetapi justru karena aku berkeberatan, maka nampaknya mereka justru terikat di rumah ini untuk melihat akhir dari persoalan yang kita hadapi." Juragan Gula Kelapa itu pun tertawa pula. Katanya, "Hahaha, jika demikian, maka kita memang sudah bersama-sama bertekad untuk menghadapi persoalan ini. Langsung atau tidak langsung, kita memang akan berhadapan dengan Panembahan itu." Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa orang-orang tua yang menginginkannya meninggalkan tempat itu sama sekali bukan didorong oleh keinginan mereka merahasiakan persoalan yang mereka hadapi, tetapi justru karena mereka mencemaskan nasib mereka. Karena itu, maka kedua anak muda itu merasa bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan sendiri keputusan yang telah mereka ambil. Mereka tidak akan dapat menyalahkan atau menuntut pertanggungjawaban siapapun jika terjadi sesuatu atas diri mereka. Demikianlah, maka sejenak kemudian para tamu Kiai Gumroh itu pun telah minta diri. Sementara cahaya di langit pun menjadi semakin terang. Fajar pun tersirat di bibir awan di langit. Kicau burung telah membangunkan seisi padukuhan. Tetapi banjar di sebelah rumah Kiai Gumroh itu masih tetap sepi. Bahkan ternyata semalaman Kiai Gumroh telah lupa menyalakan lampu di banjar karena perhatiannya sepenuhnya tertuju kepada ancaman yang ternyata benar-benar datang ke rumahnya itu. Kiai Gumroh dan kedua orang anak muda itu pun kemudian telah masuk kembali ke ruang dalam. Mereka masih harus membenahi ruang dalam rumah Kiai Gumroh yang sempit itu. Mereka harus membuang mangkuk-mangkuk yang telah pecah serta makanan yang telah tumpah yang semalam sudah mereka kumpulkan di sudut ruangan. Kepada kedua orang anak muda itu, Kiai Gumroh pun berkata, "Kita mempunyai pekerjaan hari ini. Kita harus memperbaiki dinding yang roboh itu. Kita akan menebang beberapa batang bambu di belakang.
Kedua anak muda itu mengangguk-angguk, namun mereka setiap kali menjadi berdebar-debar jika mereka teringat bahwa di sudut halaman belakang telah dikuburkan sesosok tubuh. Niskoro. Meskipun kematian Niskoro itu tidak disebabkan oleh orang yang ada di rumah itu semalam, tetapi justru masih merupakan teka-teki yang baru dapat diduga-duga jawabannya. Namun pada itu, selagi seisi rumah itu sibuk membersihkan ruang dalam, 3 orang anak muda telah mendatangi rumah Kiai Gumroh. Di depan rumah, mereka telah memanggil-manggil dengan lantangnya. "Kiai! Kiai Gumroh!" Manggada dan Laksono termangu-mangu sejenak. Namun ketika mereka akan melangkah keluar, Kiai Gumroh itu berkata, "Tentu anak-anak muda padukuhan ini." Manggada dan Laksono menarik nafas dalam-dalam. Jika mereka anak-anak muda padukuhan itu, maksud kedatangan mereka tentu tidak ada hubungannya dengan peristiwa yang terjadi semalam. Sebenarnya lah, ketika Kiai Gumroh muncul dari pintu rumahnya, maka yang ditanyakan oleh anak-anak muda itu adalah tentang lampu yang semalam tidak menyala di Banjar. "Semalam kami tidak melihat lampu menyala di Banjar. Sebenarnya ketika kami lewat di depan Banjar itu, kami ingin singgah bareng sebentar. Tetapi Banjar itu gelap," berkata salah seorang dari anak-anak muda itu. "Maaf, Ger," jawab Kiai Gumroh. "Aku benar-benar lupa. Apalagi aku memang agak kurang sehat semalaman." "Sudah berapa kali Kiai lupa menyalakan lampu di Banjar? Meskipun sudah ada Banjar yang baru, tetapi Banjar ini pun masih tetap kita pergunakan. Karena itu seharusnya Kiai tidak boleh lupa." "Lain kali tidak akan terulang lagi, Ger," jawab Kiai Gumroh yang terbungkuk-bungkuk di hadapan anak-anak muda itu. Manggada dan Laksono menarik nafas dalam-dalam. Mereka mengerti bahwa di hadapan anak-anak itu, Kiai Gumroh tidak lebih dari seorang pembuat dan penjual gula kelapa. Namun ketika anak-anak muda itu melihat Manggada dan Laksono yang berdiri di belakang Kiai Gumroh, maka salah seorang di antara mereka bertanya, "Siapa mereka, Kiai?" Kiai Gumroh berpaling. Sambil mengerutkan dahinya, ia kemudian menjawab, "Mereka adalah cucu-cucuku, Ger." "Apakah mereka akan tinggal bersama Kiai di sini?" bertanya anak muda itu. "Untuk sementara, Ger," jawab Kiai Gumroh. "Nah, jika demikian, biarlah ia bergaul dengan kami. Biarlah mereka ikut dengan kegiatan-kegiatan kami. Gugur gunung, memperbaiki bendungan yang setiap kali kami lakukan, meratakan jalan-jalan padukuhan, dan terutama meronda di malam hari." "Baik, Ger, aku akan mendorongnya untuk melakukannya. Tetapi mereka adalah pemalu yang memang jarang bergaul dengan orang lain selain keluarganya sendiri," jawab Kiai Gumroh. "Mereka tidak boleh berbuat begitu," berkata anak muda yang lain. "Jika mereka tidak bergaul dengan kami, maka anak-anak muda di padukuhan ini tidak mengenalnya. Hal itu akan dapat menumbuhkan salah paham yang merugikan bagi kedua cucu Kiai itu." Iya, Ger," jawab Kiai Gumroh yang kemudian berpaling kepada Manggada dan Laksono. "Bukankah kalian dengar sendiri? Sebaiknya kalian juga bergabung dengan mereka." Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Dengan nada rendah Manggada berkata,
Kami belum mengenal seorang pun di antara mereka, Kek. Sekarang kau dapat memperkenalkan diri. Nah, jabat tangan mereka, lalu malam nanti datanglah ke Banjar. Manggada dan Laksono termangu-mangu, tetapi mereka pun melangkah keluar dan menjabat tangan ketiga orang anak-anak muda itu. Datanglah ke Banjar nanti malam. Aku akan berada di Banjar lama itu. Meskipun malam nanti bukan giliranku meronda, tetapi aku akan datang. Kalian dapat berkenalan dengan anak-anak muda di padukuhan ini, meskipun kau hanya akan tinggal di sini untuk sementara. Baiklah, jawab Manggada. Nanti malam biarlah kami berdua datang ke Banjar. Bukankah kalian dapat membantu Kiai Gumroh untuk menyalakan lampu di Banjar? Kiai Gumroh sudah semakin tua. Ia masih harus memanjat pohon kelapa pagi dan sore, berkata anak muda yang lain. Kami akan melakukannya, jawab Manggada. Sementara itu Kiai Gumroh menyela. Sejak mereka berada di sini, mereka sama sekali belum pernah keluar halaman. Kedatangan Angger bertiga agaknya dapat memancing mereka keluar dari halaman rumah ini. Setidak-tidaknya membantu aku membersihkan dan menyalakan lampu di Banjar lama itu. Iya, sahut salah seorang dari mereka. Lambat laun, kalian akan mengenal seisi padukuhan ini. Dengan demikian kalian tidak akan canggung lagi berada di sini. Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Demikianlah, maka ketiga orang anak muda itu pun telah minta diri. Tetapi seorang di antara mereka masih berpesan. Nah, jangan lupa menyalakan lampu di Banjar lama. Dan biarlah kedua cucu Kiai itu membantu Kiai dan bergabung bersama kami. Iya, Angger, jawab Kiai Gumroh. Sepeninggal anak-anak muda itu, Kiai Gumroh menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku benar-benar lupa menyalakan lampu semalam. Untung anak-anak muda itu tidak datang kemari. Jika mereka datang kemari, sementara di rumah ini masih ada Kiai Windu Kusumo, maka persoalannya akan menjadi berkepanjangan. Seisi padukuhan akan tergerak untuk mempersoalkannya. Jika mereka lewat di depan Banjar, apakah mereka tidak mendengar keributan yang terjadi di halaman rumah ini, Kiai? Bertanya Laksono. Halaman-halaman rumah di padukuhan ini pada umumnya luas, Nger. Apalagi halaman Banjar itu. Sehingga apa yang terjadi di halaman rumahku yang dibatasi dinding batu, meskipun tidak terlalu tinggi itu, agaknya memang tidak diketahui orang. Kecuali jika ada sekelompok peronda yang menengok halaman ini dari pintu regol halaman. Manggada dan Laksono mengangguk-angguk, sementara Kiai Gumroh itu berkata, nah, anak-anak muda itu sudah minta agar kau bergabung dengan mereka. Karena itu sebaiknya kalian memang sering datang ke Banjar. Kalian dapat menyalakan lampu dan membantu membersihkan Banjar itu pagi dan sore. Baik, Kiai, jawab Laksono dan Manggada hampir berbareng. Selanjutnya, jika kalian memang sudah berniat tinggal di sini, meskipun untuk sementara, kalian tidak perlu menyebutku Kiai lagi. Panggil saja aku dengan kakek, agar pada suatu saat tertentu kalian tidak keliru menyebutnya. Kedua orang anak muda itu mengangguk mengiyakan. Mereka memang lebih senang memanggilnya dengan sebutan yang sama agar mereka tidak perlu mengingat-ingat kapan dan di mana mereka harus memanggil kakek dan kapan mereka harus menyebutnya Kiai. Terima kasih, Kiai, berkata Manggada.
Bagi kami, tentu akan lebih baik, Kek. Nah, begitulah. Mulai nanti malam maka lampu di Banjar adalah tugas kalian. Bukan hanya lampu, tetapi kalian juga harus menjaga kebersihan Banjar itu. Seperti yang dikatakan oleh anak-anak muda itu, maka Banjar yang lama itu masih tetap dipergunakan meskipun sudah ada yang baru. Baik, Kek. Banjar lama itu akan menjadi beban tugas kami, jawab Manggada. Nah, sekarang kita selesaikan pekerjaan kita. Aku terlambat mengambil bumbung itu, tetapi belum terlalu terlambat, berkata Kiai Gumroh. Jika kakek tidak berkeberatan, kami juga ingin belajar menyadap legen manggar, Kek, berkata Laksono ketika Kiai Gumroh mengambil bumbung dan siap pergi untuk ke kebun mengambil bumbung yang tergantung pada manggar kelapa dan menggantinya dengan yang baru. Kiai Gumroh tertawa. Katanya, pada saatnya kalian akan belajar menyadap legen. Manggada dan Laksono tidak berbicara lagi. Sementara itu Kiai Gumroh pun telah pergi ke kebun. Meskipun semalam suntuk orang tua itu tidak tidur, tetapi badannya sama sekali tidak nampak menjadi lesu. Sementara Manggada dan Laksono yang muda itu merasa mulai diganggu oleh kantuk. Selagi seisi rumah itu menjadi sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing, maka Kiai Windu Kusumo pun sibuk berbincang dengan orang-orangnya. Putut Sempoto yang juga ada di antara mereka hanya dapat mengumpat-umpat. Ia telah kehilangan seorang kawannya yang dianggapnya cukup baik, Niskoro yang telah dikoyak-koyak oleh harimau. Ternyata orang tua itu telah memelihara harimau jadi-jadian, geram Putut Sempoto. Belum tentu, jawab Kiai Windu Kusumo. Mungkin 2 ekor harimau kelaparan yang tersesat sampai ke halaman rumah orang tua itu. Memang mungkin, tetapi kemungkinan itu mempunyai kesempatan yang sama dengan kemungkinan yang aku katakan, bahwa orang itu memelihara harimau jadi-jadian, atau malahan pusaka-pusaka itulah yang telah menjelma menjadi harimau, berkata Putut Sempoto. Dugaanku belum sampai ke sana, tetapi seandainya demikian, maka pantaslah jika Panembahan menghendaki pusaka-pusaka itu secepatnya, jawab Kiai Windu Kusumo. Tetapi bukankah alasan Panembahan bukan karena pusaka-pusaka itu dapat menjelma menjadi harimau yang garang? Sahut Putut Sempoto. Iya, memang bukan. Tetapi apakah kau yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Panembahan itu adalah yang sebenarnya? Bertanya Kiai Windu Kusumo. Putut Sempoto menarik nafas dalam-dalam sambil mengangguk-angguk. Ia berkata, memang mungkin, tetapi kita tidak dapat mencurigai Panembahan seperti itu. Aku sama sekali tidak mencurigai Panembahan. Tetapi apakah artinya jantung segar yang harus disiapkan jika pusaka-pusaka itu dapat kita kuasai? Bertanya Kiai Windu Kusumo. Panembahan mengetahui bahwa pusaka yang disimpan oleh Kiai Gumroh itu, salah satu di antaranya adalah Kiai Simorengu. Selain itu, masih ada songsong yang diberi nama Simoriwut. Nah, apakah tidak mungkin bahwa nama yang memang mempunyai arti harimau itu ada hubungannya dengan harimau jadi-jadian yang ada di rumah Kiai Gumroh? Ternyata aku menjadi ragu-ragu antara percaya dan tidak. Aku masih mencoba untuk menolak anggapan bahwa ada hubungan antara pusaka-pusaka itu dengan harimau yang ada di rumah itu. Tetapi setiap kali aku teringat tentang pusaka-pusaka itu,
nama yang diberikan kepada pusaka-pusaka itu, dan perintah Panembahan untuk menyediakan jantung manusia segar yang harus dikorbankan sebagai makanan pusaka yang bernama Simorengu itu. Putut Sempodo menarik nafas panjang. Katanya, kita sama-sama ragu-ragu, tetapi baiklah, kita kesampingkan keraguan-raguan itu. Kiai Windu Kusumo mengangguk-angguk. Katanya, iya, apapun alasan Panembahan, kita harus mendapatkan pusaka-pusaka itu, kemudian jantung manusia yang segar, dan korban bagi pusaka yang disebut Kiai Simorengu. Semuanya itu harus secepatnya kita lakukan, berkata Putut Sempodo. Karena menurut Panembahan, jika pada purnama bulan dengan korban itu belum diberikan bagi Kiai Simorengu, maka tuahnya akan hilang sama sekali. Kiai Windu Kusumo menarik nafas dalam-dalam. Katanya, iya, kita memang harus secepatnya menguasai Kiai Simorengu. Sebelum purnama bulan depan, ujung tombak itu harus sudah ditanam di dada seseorang. Sudah tentu bukan setiap orang yang berjantung segar yang dapat dikorbankan. Itu adalah persoalan Panembahan sendiri. Panembahanlah yang akan menentukan orang yang bagaimana yang pantas untuk menjadi korbannya itu, serta upacara apa saja yang harus diselenggarakan. Tugas kita adalah menyediakan pusaka-pusaka itu. Tetapi dari mana Panembahan tahu tentang pusaka-pusaka itu? Dari mana pula ia mengetahui bahwa jika sampai purnama bulan depan, pusaka-pusaka itu belum dimandikan dan disediakan korban jantung manusia yang segar, tuahnya akan hilang untuk selama-lamanya? Pertanyaan itu meluncur dari bibir Kiai Windu Kusumo tanpa disadarinya. Namun Putut Sempodo menyahut, tidak seorang pun tahu. Tidak pula ada orang yang tahu bahwa tiba-tiba saja Panembahan dengan mata hatinya sendiri bahwa di rumah itu tersimpan pusaka-pusaka yang dicarinya untuk waktu yang lama. Kiai Windu Kusumo mengangguk-angguk. Memang banyak hal yang tidak mereka ketahui tentang Panembahan, tentang ketajaman penglihatan batinnya, serta kepekaan Panggraitonya. Karena itu, betapa tinggi ilmu Kiai Windu Kusumo, namun ia tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh orang yang disebutnya Panembahan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.